Kiara from New Zealand. Seperti biasa, Kiara adalah sapaan khas New Zealand. Kali ini spesial banget, kita ngopi sore-sore. Jadi ini tuh lagi mendung-mendung rindu. Mendung-mendung galau. Mendung-mendung galau. Jadi di Auckland New Zealand ini sore hari aku kedatangan tamu luar biasa yang sulit banget sebenarnya untuk bisa dapetin jadwalnya. Jadi ini dia yang ditunggu-tunggu, karena kenapa teman-teman sering banget nanya ini pertanyaan primadona. Jadi tuh orang selalu nanya kayak gini, gimana sebenarnya bisa kerja ke luar negeri, dan ini nih jawabannya ada di sini, kunci jawabannya ada di sini. Nah langsung aja perkenalkan diri boleh. Hai, saya Thomas. Sekarang saya chef di salah satu hotel bintang 5 di Auckland. Saya direkrut langsung dari perusahaan dari Indonesia, di Indonesia. Jadi perusahaannya dari sini, saya di Indonesia, saya direkrut langsung. Wah, jadi posisi di Indonesia Ya. Dan bekerja ke New Zealand. Bekerja ke New Zealand. Ini kayaknya impian semua orang, dan itu memang pertanyaan yang sangat mewakili. Jadi semua orang itu pengen ada di posisi Bapak. Nah, jadi waktu itu di tahun berapa waktu ke New Zealand? 2023. Jadi saya di New Zealand sudah 2 tahun. Di New Zealand sudah 2 tahun. Awalnya sebenarnya emang chef di Indonesia juga. Di Indonesia ya, chef. Jadi memang mencoba peruntungan ke New Zealand, atau memang sempat nyari, kalau orang ya biasanya followers aku itu orang-orang yang nyarinya ke Australia dulu, terus akhirnya mereka nggak dapat, terus kepikiran ke tetangga sebelahnya. Kalau Mas Tom? Waktu itu saya diinfo sama teman saya yang kebetulan udah jadi citizen ya di sini. Jadi diinfo kalau New Zealand itu lagi cari orang-orang di hospitality yang banyak waktu itu 2023 after COVID. Jadi habis COVID banget. Jadi hospitality di Auckland itu lagi ngedrop orang-orangnya. Nah, saya diinfo, saya join di salah satu grup di Facebook, terus saya coba apply dari sana, dan puji Tuhan saya dapat sampai tawaran, dan langsung saya berangkat ke sini dari tawaran itu. Dari tawaran tersebut, dokumen apa yang dilengkapi pada saat itu? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus dapat job offer dari perusahaan yang terakreditasi. Job offer dari perusahaan yang terakreditasi itu, dari job offer itu kita akan dapat namanya token dari imigrasi. Nah, token imigrasi itu yang bisa bikin kita untuk bikin visa. Jadi dari token itu kita klik langsung, nanti otomatis kita akan bisa bikin visa ke New Zealand. Gitu. Jadi job offer dapat token ya, untuk apply visa kerja. Berarti yang paling utama menemukan perusahaan terakreditasi. Betul. Oke. Harus nah, bisa. Jadi perusahaan terakreditasi itu ada listnya nggak sih? Maksudnya teman-teman bisa tahu itu perusahaan terakreditasi atau enggak gimana? Perusahaan terakreditasi itu biasanya mereka kalau ketika mereka search job itu ada mereka kasih keterangan kalau mereka accredited perusahaan, accredited employer, atau bisa dicek di imigrasi New Zealand. Di Google search saja accredited employer New Zealand, nanti akan keluar semua list-listnya, itu bisa keluar semua. Oke, jadi maksudnya menghindari teman-teman itu takut atau bingung dengan scam atau penipuan yang saat ini terjadi. Ini bingung perusahaan bener nggak sih? Kadang saya dapat email ini bener atau enggak, ternyata cross checknya bisa ke situ ya. Oke, so nextnya setelah itu prosesnya berarti perusahaan yang ngurusin atau dari kita? Untuk apply visa kita sendiri yang ngurus. Perusahaan hanya ngurusin kita ketika kita sampai di Auckland. Ketika kita sampai di New Zealand, mereka akan ngurusin kita untuk tunjukin gimana HRD, gimana bikin HRD itu nomor pajak, sama yang kedua rekening bank account. Kalau kita nggak punya bank account di sini nggak bisa kerja, karena semuanya nanti semua ditransfer ke bank kita ya. Oke, nah berarti waktu bikin visa itu uang sendiri, uang kita dulu. Iya. Oke, itu yang harus dicatat sama teman-teman. Karena banyak yang berpikiran tuh kan sebenarnya ini kayak zero fee. Nah, tapi kan ternyata ada. Betul. Jadi yang perlu diperhatikan selain job offer, yang kedua tuh dana. Uang itu harus disiapkan untuk kesini. Minimal bisa bikin visa sama tiket pesawat. Betul. Sama uang
kurang lebih sekitar 2.000 untuk 2 minggu pertama. Biasanya enggak, ketika urus bank account itu nggak langsung dapat bank account. Mereka akan jadwalkan interview satu lagi untuk verified bank account itu. Setelah verified baru bisa dipakai bank account. Oke, jadi ada memang beberapa proses atau tahapan yang bakalan dilalui dan nanti itu bakalan dijelasin satu persatu, sebenarnya panjang banget gitu. Nah sekarang lagi fokus kepada AEWV itu sendiri. AEWV. Nah sebenarnya apa sih definisi AEWV? AEWV itu Accredited Employer Working Visa. Visa satu-satunya yang memungkinkan kita untuk bekerja di secara dalam jangka waktu yang lama dan secara akreditasi di Auckland di New Zealand gitu, dengan AEWV. Jadi akreditasi di sini itu menjamin pekerja-pekerja itu dari eksploitasi. Yang kedua juga menjamin perusahaan dari pekerja-pekerja yang mungkin under under skill atau apa gitu. Oke. Jadi AEWV itu diterjemah gitu. Iya, jadi menjamin kedua belah pihak, pekerja dan pemberi kerja itu akan lebih kerja. Oke. Jadi itu penting banget buat teman-teman karena teman-teman berpikirnya kalau mau keluar negeri melamar pekerjaan itu seperti sesimpel kita melamar pekerjaan di Indonesia. Iya. Ya udah ngelamar aja gitu. Ternyata karena kita prosesnya mau buka gerbang ke luar negeri ternyata harus ada visa itu tadi, harus ada perusahaan AEWV itu tadi. Oke. Nah, dan ini dah CV Indonesia itu nggak bisa dipakai di New Zealand karena CV Indonesia itu orang sini ngomongnya terlalu tailor atau terlalu dibuat-buat gitu. Jadi CV New Zealand itu mereka nggak perlu lampirin foto, nggak ada skill-skill yang di luar dari perusahaan, dari pekerjaan yang mau dilamar. Terus yang ketiga nggak ada hal-hal atau poin-poin yang nggak penting gitu. Jadi semua hanya langsung benar-benar to the point. Nah, CV-nya itu bisa dicari di seek.co.nz. Seek.co.nz itu bisa dicari CV-nya, nanti CV New Zealand itu keluar. Sama cover letter. Mereka juga mewajibkan kita untuk bikin cover letter. Nah itu penting banget bahwa template untuk CV atau untuk cover memiliki spesifik yang khusus gitu ya, maksudnya New Zealand yang ternyata nggak seribet di Indonesia. Kan dulu aku ingat banget waktu ngelamar sertifikat belum masukin kan segitu. Ternyata dia cuma satu lembar tapi solid compact gitu ya. Saya nggak ditanyain sertifikat SMA-nya, kuliahnya apa, nggak ditanyain semua. Yang ditanyain pengalaman, terus di sana di setiap pengalaman kita, misalnya aku cook berapa lama atau aku purchasing berapa lama, itu kita kasih nomor reference kita, nomor referral yang bisa, atau minimal email yang nanti perusahaan di New Zealand ini akan background check ke sana. Dan beneran ditelepon, beneran di email satu-satu, ditanyain ini orang bener nggak. Jadi mereka lebih percaya kepada reference itu. Ya, dari kalau bisa bikin portofolio atau apa untuk pekerjaan yang di luar hospitality kan biasanya kayak arsitek atau apa yang butuh portofolio, kalau bisa dikumpulin dari sekarang dikumpulin. Jadi itu bener banget sih teman-teman, itu keunikan waktu aku datang ke New Zealand kerja itu, ternyata ini penting namanya reference. Ternyata reference itu mereka kayak lebih percaya karena kan langsung si user yang tahu kerja kita, kayak mau ngasih tahu nih, Mas Tom itu orangnya kayak apa ya, dia kode etik untuk bekerjanya kayak apa, jadi langsung si user itu yang ngasih tahu, akhirnya mereka lebih trust gitu ya. Nah itu teman-teman beberapa poin penting, ini aja kayaknya udah daging semua ya isinya, padahal kita belum ngomongin tentang si AEWV itu sendiri. Nah, si AEWV itu, Mas Tom, kan sebenarnya kita New Zealand ataupun negara manapun kebijakan selalu berubah-ubah dong tentunya. Nah, saat ini denger-denger nih, AEWV itu berubah dengan zamannya Mas Tom dulu. Nah, itu boleh diceritain. 2023 itu saya apply visa itu November 2022. Visanya keluar itu Desember 2022. Itu sampai sekarang berarti 2 tahun, hampir 2 tahun. Perubahannya udah hampir 6 kali kalau nggak salah. Ada 6 kali perubahan, dan setiap perubahan itu dampaknya lumayan besar. Jadi
di sini tergantung pemerintahnya dari labor kah atau dari mana kah, nah, itu akan mempengaruhi. Jelas. Yang kemarin itu dari labor, dari partai buruh, kalau di Indonesia kan itu dari partai buruh yang memimpin, itu kebijakannya lebih berat ke pekerja. Semua pekerja dimudahkan, semua apa dibuka benar-benar lebar. Nah, sekarang ini mungkin Demokrat kalau nggak salah. Nah itu nasionalis itu awal-awal untuk yang pekerja migran itu dipersulit. Untuk masuk ke sini ini sulit sekali. Harus minimal pengalaman 3 tahun, gaji minimal harus $29 New Zealand per jam. Nah, tapi karena kebijakan itu, orang-orang yang migran yang di sini dan beberapa sektor itu kesusahan untuk cari pekerja. Oh, oke. Jadi kayak shortage. Iya, untuk shortage di berbagai macam skill, apalagi chef. Sekarang lagi benar-benar shortage. Karena kita nggak bisa nyalain juga orang-orang yang sudah lama di sini itu hidupnya udah terlalu nyaman. Udah nyaman. Jadi mereka mungkin bisa, lirik. Iya, mereka nggak bisa lagi dapat pressure. Betul. Padahal kerja di dapur itu yang kalau teman-teman semua yang ada yang kerja di dapur di Indo pun pressure-nya tuh lumayan gede, apalagi di sini memang benar-benar gede. Presisi, timing itu harus benar-benar zero tolerance untuk mistake. Jadi zero mistake benar-benar. Jadi pressure-nya gede sekali. Dan orang-orang yang sudah di sini kita sebut sebagai kuli, itu mereka nggak mau ngelirik yang itu. Mereka maunya kerjanya yang santai-santai aja, yang benar-benar 100% work life balance gitu. Iya. Nah, ini yang membuat pemerintah akhirnya memutuskan untuk buka pintu lagi untuk pekerja migran dari mana aja datang ke sini dan bekerja di sini. Which is itu adalah big opportunity banget buat kita. Teman-teman itu adalah berita gembiranya buat kita dong. Pekerjaan yang tidak dilirik oleh Kiwi, orang aslinya sini, ternyata itu menjadi kesempatan besar buat kita, peluang besar buat kita para pencari dolar. Betul. Itu. Jadi perubahan terbaru adalah pekerja domestik itu dikurangi. Jadi Kiwi itu dari 35% sekarang dikurangin hanya 15%. Itu jadi pemberi kerja sekarang memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memberikan pekerjaan untuk orang-orang yang di luar, selain yang di New Zealand. Jadi untuk teman-teman yang di Indonesia yang misalnya pengen mau cari kerja di sini, itu kesempatan baik. Bisa cek di seek.co.nz atau trademe.co.nz. Itu yang pertama. Threshold untuk domestik diturunkan. Yang kedua, threshold untuk gaji. Ini yang bikin berat perusahaan-perusahaan di sini. Mereka harus mengambil orang dari luar negeri dengan gaji minimal. Nah, sekarang gaji minimal itu dihapuskan. Nggak lagi median wage, sekarang berapa aja bisa. Gitu. Wow. Tapi perlu diingat buat teman-teman yang misalnya kesini berpikiran mau bawa istri atau mau bawa anak, itu minimumnya ada 55, sekian atau per jamnya itu 26 setengah minimal. Itu untuk bisa bawa istri dan anak. Istri akan open working visa, anak bisa juga open working visa atau student visa di sini. Gitu. Jadi per tahunnya minimal 55.100 atau berapa gitu. Itu per tahun. Jadi walaupun gaji minimal dihapuskan, misal kalau single sih nggak ada masalah ya. Kalau misalnya ada keluarga itu mesti harus berpikir gimana ninggalin keluarga di sana ke sini kerja, itu keputusan yang benar-benar sulit, benar. Karena Indonesia New Zealand nggak dekat. Iya. Mau pulang, terbang pulang pun, satu waktunya nggak ada, yang kedua biayanya. Saya dulu kena 18 juta
Itu pas di peaknya, pas di peak summer. Peak summer itu paling mahal. Nah jadi ini trik yang kedua, cari tiket yang paling murah itu ketika winter. Tuh. Nah sekitar ya, sekitar Mei sampai Juli, Mei Juli Agustus itu masih murah lah. Tiketnya bisa separuh, bisa dari 18 juta aku yang berangkat, istri waktu itu berangkat hanya 8 juta. Oke. Ya jadi lumayan banyak sekali. Oke. Terus yang ketiga itu requirement untuk experience sama skillnya tuh dikurangin. Oh oke. Ini yang baru ini ya? Yang baru. Jadi yang baru per 17 Desember kemarin itu sebelumnya kalau mau ngelamar itu minimal 3 tahun di pekerjaan yang sama, sekarang hanya 2 tahun aja. Hanya 2 tahun. Teman-teman yang punya misalnya pernah kerja di kerjaan apapun yang berskill atau tidak berskill, 2 tahun kerja bisa coba melamar ke situ. Jadi lebih dibikin mudah. Jadi memudahkan kita para imigran Indonesia yang pengen nyoba pekerjaan ke luar negeri. Walaupun sebenarnya untuk apply visa itu saat ini harganya lebih mahal daripada yang lebih mahal. Nah itu yang teman-teman harus tahu. Karena sebelumnya harga untuk visa itu sebelumnya itu saya hanya 1.700 hanya 700. Sekarang 1.400. Ya ampun, sekali itu 2 bisa ya wow banget. Tapi ya nggak apa-apa sih, maksudnya worth it juga kalau misalkan harga bisa dinaikkan, tapi benefitnya ini juga oke. Naik gitu, nambah gitu kan. Jadi teman-teman yang kesini kita. bisa dapat bayaran 55 per tahun, 55.000 per tahun. Itu bisa bawa anak sama bawa istri bisa kerja juga open work visa dengan durasi yang sama dengan si suami, dan anak pun bisa sekolah gratis. Nah itu, dan sekolah di sini itu kita nggak kayak zamannya aku di Indonesia kan ada sekolah favorit. Ya, di sini tuh semua sekolah bagus. Ya. Jadi benefit kalau kita punya keluarga itu borongan, ibarat borongan itu banyak benefit plus plusnya itu. Makanya kesempatan sekarang berarti ini jadi aku tuh kayak baru tahu soalnya dari Mas Tom, karena aku udah nggak update juga. Imigrasi ini kan kayaknya cepet banget update. Cepet banget. Jadi, yang tanggal terakhir update itu Agustus, terus nggak ada update lagi itu 2 Desember. 2 Desember itu yang ngasih tahu kalau partner work visa itu bisa dapat masa berlaku visanya sesuai sama si suami. Misalnya istri yang waktu saya dan istri waktu itu apply itu dapatnya cuma 3 tahun. Dapat 3 tahun, terus ada perubahan, maksimal stay itu bukan 3 tahun jadi 5 tahun. Tapi hanya berlaku untuk aku yang AEWV. Yang partner nggak bisa. Partner tetap 3 tahun. Nah, karena dilihat ketika 3 tahun ini si suami masih stay di sini 2 tahun dan 3 tahun ini memisahkan suami dan istri, pemerintah akhirnya memberlakukan 2 Desember kemarin. Jadi si istri bisa dapat 5 tahun juga, diberi kemudahan hanya apply variation of change. Kalau dulu syaratnya harus apply AEWV lagi, cari job offer lagi dari accredited employer, sama kayak prosesnya si suami. Sedangkan kadang istri yang kesini yang open work visa, mereka kerja hanya sebagai housekeeping, kan nggak ada skill. Betul. Nah itu yang kadang bikin susah, karena employer nggak mau hire kalau nggak ada skill. Dan housekeeping itu semua jarang banget ada housekeeping yang dibayar di median wage, which is 29 sekian. Nah 29 sekian median wage itu hanya untuk skill worker itu 29. Kecuali kayak supervisor pun nggak sampai, supervisor hanya 26 gitu. Manager housekeeping itu di 29 di median wage gitu. Padahal untuk skill level 2, unskilled skill level 2 itu sekelas supervisor. Kalau saya di skill level 2 sekarang. Itu minimal 31 dapat. Jadi ada ketimpangan bayaran di sini. Ketimpangan income yang bikin pemerintah ini gimana caranya biar si istri yang kerja dia bisa support si suami,
tapi si istri ini bisa stay tanpa memisahkan mereka. Jadi dibikinlah kemudahan. Tapi ada tapinya nih. Bayar variation of change-nya ini dari berapa? 650 jadi sekarang 1680. Nah, itu tuh naiknya udah gede 100%. Naiknya 1000-an. Iya. Tapi ya sekali lagi naik selisih 1000 itu masih bisa banget dicapai, masih bisa banget kita untuk tetap bisa senang-senang, tetap bisa save untuk variation of change, tetap bisa beli ini itu, tetap bisa di sini bisa gitu. Jadi buat teman-teman jangan ya biaya tetap dipikirkan, tapi jangan jadikan itu sebagai satu halangan. Mikir aduh ini kok terlalu itu banget, terlalu berat banget gitu. Padahal memang sebenarnya ngikutin. Iya. Kayak orang kan suka mikir gini, Auckland terkenal sebagai salah satu kota yang biaya hidupnya itu paling mahal. Tapi sebenarnya juga ngikutin dari sisi gaji, apalagi kalau kita adalah pasangan itu tadi, ya kan? Kalau dengan pasangan Bisa sih, nabung dong ya Pak? Iya, Udah 2 tahun. udah 2 tahun. Nabungnya enak banget. Ya kan? Nggak Makin bisa mau kesini, disebutin, tapi enak banget. ini apa namanya off the record sebenarnya ini jarang libur ini, jadi mendolar terus luar biasa. Nah, jadi untuk yang sebenarnya gini, teman-teman ini kan aku selalu mengajak mereka, encourage mereka untuk selalu mau membaca. Betul. Karena literasi itu wajib. Kenapa? Itu tadi, kayak aku nih, aku jarang baca tentang imigrasi, udah ketinggalan berita kan. Ternyata ada hal-hal baru lagi. Berarti itu memang harus. Kayak Mas, itu kan maksudnya Mas Tom itu cari sendiri atau orang yang ngasih update udah dong? Saya cari sendiri, semua diurus sendiri. Visa, paspor dan lain-lain semua saya urus sendiri. Sampai sini pun saya urus sendiri. Jadi itu maksudnya possible kan ya, karena kita berdua tipe yang semua ngurus sendiri, ya kan? Dan ternyata itu tuh bisa, asal ikuti aja semua yang udah ada, maksudnya tinggal ngikutin aja kan flow-nya. Jadi teman-teman bisa cek semua info dan update itu di immigration.gov.nz. Jadi ketika aja di Google imigrasi New Zealand gitu, nanti dia akan keluar di yang paling atas immigration.gov.nz. Nah di situ semua info ada semua. Menarik banget. Jadi untuk AEWF ini masih bridging ya? Ini masih bridging karena kalau misalkan teman-teman bakalan banyak yang nonton, bakalan share dan komen tentang ini, mungkin kita harusnya kolab terus tentang update New Zealand. Nggak hanya AEWF, tapi juga banyak hal-hal kayak sesimpel worth it nggak sih pindah ke luar negeri? Bisa. Itu bisa kita jadikan topik. Karena kesimpulannya setelah 2 tahun Bapak di sini jawabannya besar happy banget. Happy banget, saking happynya coba diminum dulu kopinya, kasihan banget udah kedingin. Nah teman-teman, yang pasti teman-teman akan sering banget kayak mempertanyakan kenapa harus New Zealand dan bagaimana kehidupan di New Zealand. Buktinya aku pribadi yang tadinya nggak betah, jadi ternyata udah 9 tahun dan alhamdulillah bisa menyatakan di awal tuh memang kalau aku pribadi karena jalur sekolah mengeluarkan uang, tapi at the end tuh kayak semua terbayar. Karena benefitnya bukan balik ke hanya materi, tapi bentuk kualitas hidup. Udaranya seger banget. Udaranya seger banget. Mungkin nanti ada hal lain? Bisa disisipin di situ. Nanti saya akan kasih email saya buat bantu teman-teman. Misalnya teman-teman mau one on one sama saya by email, itu saya nanti bisa. Luar biasa. Ini salah satu orang yang helpful. Bantu di sini saya share hanya berdasarkan pengalaman saya di AWP ya. Jadi kita disclaimer dulu ya. Disclaimer ini semua di sini infonya adalah pengalaman saya. Saya bukan advisor. Kita bukan advisor. Bukan lawyer. Itu yang selalu aku bilang di Instagram aku, bahwa kita semua bercerita, berkisah berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Kenapa? Karena kita ingin saudara-saudara kita yang nanti keluar negeri mendapatkan informasi yang valid dari pengalaman kita. Dan yang benar maksudnya. Jangan sampai sini tapi udah keluar sekian puluh juta dulu sampai sini. Saya keluar nol rupiah dan $0. Menarik banget kan teman-teman, bakalan kupas lebih dalam lagi di sesi-sesi kita berikutnya, karena ini tuh masih teaser banget. Aku tuh jarang buka YouTube, mudah-mudahan kita lihat seberapa banyak orang yang pengen tahu, dan mudah-mudahan ini mewakili pertanyaan teman-teman terjawab sudah oleh Mas Tom. Terima kasih banyak. Jadi siap ya untuk one on one via email. Ada yang bersampaian nggak sih kira-kira semangat atau apapun yang ditebarkan ke teman-teman? Saya selalu sering ngomong gini, kita harus tetap bermimpi, tapi
jangan lupa untuk bangun, karena mimpi itu kalau tidur terus cuman hanya jadi mimpi. Ketika kita bangun, kita kerjain mimpi itu, maka itu bisa jadi sesuatu, bisa jadi berkat buat orang-orang sekitar, bisa jadi berkat kita sendiri. Gila, luar biasa banget gak sih? Bener-bener narasumber satu ini sangat inspirator, karena susah banget tuh bisa ketemu teman satu frekuensi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, terima kasih banyak, Mas, makasih banyak ya. Sama-sama. Silakan diminum kopinya. Sampai ketemu lagi dengan acaranya kita di YouTube Celotehan Rantau. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.